Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini 26 Agustus, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kita ini selalu memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang indah supaya nama Tuhan semakin ditinggikan. Mari kita akan bersama menyiapkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan 13. Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan 13. Bagaimana seorang perempuan mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, mampukah kami berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan? Seringkali kami masih berpikir ragu-ragu. Keraguan menjadikan kami tidak bisa melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ajarkan pada kami untuk kami bisa menjalani kehidupan dengan selalu memberikan hidup yang terbaik bagi kerajaan Allah. Praktek hidup kami di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat menunjukkan kami hidup yang terbaik bagi kerajaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kami semakin dikuatkan menjadi murid Tuhan yang memuliakan Engkau. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca satu bagian di mana seorang perempuan mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Kemudian ada orang yang protes, murid Yesus lagi yang protes, yang mengatakan, aduh sayang-sayang itu coba kalau dijual uangnya bisa dibagikan. Tetapi jawaban Yesus ini menarik, mengatakan bahwa orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selamanya ada. Artinya bukan Yesus itu kabur atau lari, melainkan secara tubuh manusiawi, Yesus akan tidak selamanya bersama dengan murid-murid atau di dunia ini. Tapi ada saatnya Yesus akan naik ke surga, namun kuasa Yesus, kehadirannya akan tetap ada. Nah, ayatnya yang ke-13 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Perbuatan indah, perbuatan baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan akan selalu dikenang. Bukan dikenang orangnya saja, tetapi bagaimana teladan orang itu akan menguatkan iman dan teladan kehidupan orang-orang yang lain. Ada seorang bapak lewat ketika dia melihat ada satu bangunan gedung gereja sedang dibangun. Dia tahu bahwa ada gedung gereja sedang dibangun. Lalu dia tanya pada seorang tukang batu yang sedang kerja di sana. Udah berapa hari kamu kerja di sini? Jawab, oh udah dari awal. Saya mungkin di sini sudah hampir 6 bulan. Oh gimana bangunannya? Ya kayak ginilah. Nah bos saya tuh kayak gitu orangnya. Panas, nggak pengertian dan ini dan itu. Oh ya.
Nah, bapak itu hanya manggut-manggut, tersenyum, lalu dia pergi. Kemudian dia pergi lagi pada orang yang lain yang juga ikut terlibat dalam pembangunan gedung gereja itu. Dia tanya, dikatakan, bagaimana kamu kerja di sini sudah kerasan? Jawabnya, terpaksa. Ya, kalau nggak ada kerjaan lain ya saya milih kerjaan lain. Tapi karena saya ini orang bodoh, sekolah aja nggak tinggi, lalu ya apa boleh buat, terpaksa lah gitu, daripada istri dan anakku nggak makan. Ya, bapak itu ya tersenyum dan dia pergi meninggalkan orang kedua. Lalu dia jumpa dengan orang ketiga. Orang ketiga itu baru saja turun dari atap. Ya, tentunya dengan sangat hati-hati dia turun dari atap yang tinggi yang belum jadi itu, yang sedang dia kerjakan. Lalu ditanya, nggak takut ya kamu bangun di atap yang tinggi itu? Gimana perasaanmu? Lalu orang itu mengatakan, saya memang bukan orang Kristen, tetapi saya bersuka cita karena saya sedang membangun sebuah rumah untuk ibadah. Jawaban ini mengejutkan bapak yang bertanya tadi. Dia katakan, saya memang bukan orang Kristen, tapi saya senang, saya bersuka cita, saya melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kehati-hatian, supaya saya jangan jatuh juga, tapi juga gedung ini bisa segera jadi karena saya sedang membangun sebuah rumah atau gedung untuk ibadah. Saudara, jawaban yang penuh sukacita inilah menandakan bahwa orang ini melakukan pekerjaan yang baik. Bapak tadi mengatakan bahwa meskipun dia bukan orang Kristen, tetapi pekerjaannya akan selalu dikenang, bahwa dia melakukan pekerjaan untuk membangun rumah ibadah, atapnya lagi tinggi di atas, taruhkan nyawa. Nah, kalau ada seorang yang bisa mengatakan demikian, bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Adakah kita selalu bersuka cita? Aku anak Tuhan Yesus yang bersuka cita membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini. Siapa di antara kita yang selalu berani mengatakan demikian? Apapun yang kita perbuat, dikatakan akan selalu dikenang sebagai perbuatan indah, perbuatan baik, menghadirkan kerajaan Allah. Oleh karena itu belajarlah dari perempuan yang memberikan minyak wangi kepada Yesus. Dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu bukan satu pemborosan. Dia juga bukan orang kaya. Dia harus nabung untuk beli minyak yang wangi yang mahal itu. Tetapi dia berikan sebagai kesukacitaan. Karena dia memberikan kepada seorang Mesias, juru selamatnya, yang akan membawa dia hidup dalam kebahagiaan kekal. Jangan seperti murid-murid yang lain. Kemudian protes, mengatakan pemborosan, inilah, itulah, dan sebagainya. Tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Saat itu, memang setelah kebangkitan Yesus, murid-murid ini kemudian berbuat banyak bagi hadirnya gereja Tuhan. Nah, oleh karena itu biarlah kita juga belajar menghadirkan perbuatan baik supaya gereja Tuhan selalu ada. Dan orang Kristen selalu dikenang sebagai orang yang baik. Mengapa Bapak tadi mau naik ke atap, mau berbuat atau membuat atap gedung gereja? Karena dia katakan ini rumah ibadah. Jadi walaupun dia bukan orang Kristen, tetapi dia tahu bahwa yang dibangun itu adalah bagi kemuliaan Allah. Marilah kita hidup juga bagi kemuliaan Allah. Ada seorang bapak, dia dari keluarga yang sangat-sangat mampu, dan sedang duduk di sebuah taman kota. Dia sadari hidupnya tinggal nunggu waktu. Sebab di kepalanya itu tumbuh tumor yang belum bisa diangkat, belum bisa diobati. Ya, dokter hanya mengatakan hanya kemurahan kasih Tuhan yang memperpanjang umurmu. Bapak ini memang seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia berserah sambil mengatakan, ya kalau memang ini kehendak Tuhan, ya saya terima. Ketika dia sedang sehat, dia memang suka jalan-jalan, duduk di taman kota. Kalau sakitnya lagi kumat, wah dia mengerang-erang luar biasa. Nah, ketika dia sedang duduk di taman kota, dia memperhatikan ada seorang anak muda yang jalannya tertatih-tatih sambil memegang perutnya, mukanya pucat, tetapi dia harus membawa beban. Jadi di pundaknya itu ada 2 ember air.
Rupanya anak muda ini kerja untuk ngangkut air, ya, menjual air. Tapi kenapa jalannya sampai seperti itu? Mukanya pucat dan dia jalan juga dengan berat sekali untuk melangkah. Ketika anak muda itu istirahat, bapak tadi mendatanginya dan ngajak ngobrol. Tanya, kok tadi kamu ngangkat ember sambil kesakitan? Pemuda itu menundukkan kepala, lama sekali. Ternyata dia menangis. Lalu bapak itu mengatakan, maaf ya kalau saya menyinggung perasaanmu. Oh enggak pak, saya menangis karena saya juga bingung dan sedih. Saya ini orang yang punya sakit sebetulnya, tidak boleh kerja berat. Tapi saya harus cari nafkah untuk satu adik saya dan ibu saya. Ayah saya sudah meninggal. Ibu saya sekarang sudah tua. Saya harus memberi dia nafkah. Kamu sakit apa? Bapak itu bertanya. Saya gagal ginjal. Anda bisa bayangkan orang gagal ginjal kerjanya ngangkut air. Ya betapa berat dan sakitnya. Tapi itu dikerjakan karena dia harus punya uang untuk bisa menafkahi ibu dan adiknya. Bapak itu hanya diam saja, ya dia katakan saya juga sakit sebetulnya. Sekarang saja kebetulan tidak terlalu berat. Tapi di kepala saya ini ada tumor yang tidak bisa untuk diobati. Tapi mari kita bersama-sama mencari kekuatan di dalam Tuhan. Satu saat mungkin kamu bisa mendapat kesembuhan. Itu doa saya, kata bapak itu. Lalu dia pergi meninggalkan anak muda tadi. Kemana bapak ini pergi? Pulang. Dan di rumahnya dia menulis surat wasiat. Ya, kalau nanti dia dipanggil Tuhan, maka ginjalnya yang masih dinyatakan sehat akan disumbangkan untuk anak muda tadi. Supaya anak muda itu bisa punya ginjal yang baru, yang sehat, dia boleh terus hidup menafkahi ibu dan adiknya. Tapi bukan itu saja. Surat wasiat itu mengatakan apa saja dari seluruh bagian tubuhnya yang masih bisa dipakai untuk kesehatan orang lain akan saya berikan. Saya dimasukkan peti cuma dibilang ya raga kosong gitu ya, karena bagian-bagian tertentu dari dalam tubuhnya sudah tidak ada, ya tidak apa-apa. Sebab saya tuh pulang ke rumah Tuhan yang akan diberikan tubuh yang baru. Kalau jantung saya masih dinyatakan layak, saya sumbangkan. Kalau paru saya masih dinyatakan layak, saya sumbangkan. Tapi yang jelas, saya mendonorkan ginjal saya ini pada seorang pemuda yang ada di sana. Ya, dia tulis surat wasiat itu. Kira-kira 10 hari kemudian memang bapak itu meninggal. Dan ketika surat wasiat dibacakan, istri dan anaknya teriak, "Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa." Enggak mau. Bagaimana bisa? Ya, bahwa sebelum dikubur, almarhum suami atau ayah dari anak-anak itu atau harus melihat tubuh ayahnya dikosongkan begitu saja. Nah, tapi karena itu merupakan surat wasiat, akhirnya dituruti. Memang ketika dikubur, tamu yang datang banyak. Dan semua menangis terharu sambil memuji, mengatakan bahwa apa yang diperbuatnya itu perbuatan mulia. Membangun gereja Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah. Dia tidak kurang uang. Tetapi dia juga menghadirkan tubuhnya untuk memberikan kehidupan kepada banyak orang. Memang hampir semua dari bagian tubuhnya yang masih sehat, ya didonorkan. Ada banyak orang yang membutuhkan dan didonorkan kepada mereka yang sesungguhnya tidak bisa membeli dan tidak bisa membayar. Bukan kepada orang-orang kaya lagi. Orang kaya silahkan beli. Tetapi dia ingin memberikan kepada mereka yang tidak mampu. Ada banyak yang ngantri. Bahkan matanya yang sebelah yang masih bagus itu bisa dipakai untuk orang lain. Ya, akhirnya keluarga menerima bahwa jenazah kekasih hati mereka itu kosong ya. Tetapi mereka katakan dengan iman seperti yang ditulis dalam surat warisan bahwa kekasih hati mereka akan menerima tubuh yang baru, tubuh yang mulia, yang dilengkapi oleh karya kebangkitan Kristus. Apa yang dibangun dia? Kehidupan. Dan kemanapun orang-orang yang menerima
bagian tubuh dari Bapa ini akan mengingat-ingatnya. Keturunan-keturunannya akan mengingat-ingatnya. Bau harum yang sudah dipersembahkan oleh Bapa ini akan diingat oleh keturunannya, oleh gereja Tuhan, bahkan oleh masyarakat. Karena masyarakat pada umumnya terkejut. Wah, Bapak itu tuh orang kaya. Ya. Tetapi kok dia mau ya? Dia memang gak kurang uang dan tidak menjual. Kalau ada orang yang menjual, tidak. Tapi dia katakan dia tidak menjual. Dua contoh ini sangat menarik. Yang satu tadi membangun gereja Tuhan, gedung gereja Tuhan. Yang satu membangun gereja Tuhan secara nyata, menghadirkan kehidupan Kristus di tengah masyarakat. Diharapkan orang-orang yang menerima donor ini bisa mengenal kasih Kristus. Mengapa Bapak ini mau memberikan tubuhnya? Karena dia mengingat bahwa dia akan dihidupkan kembali oleh Kristus. Sehingga kehidupannya di dunia yang fana ini akan diberikan kepada orang-orang supaya mereka juga menerima kehidupan Kristus. Kemanapun orang yang menerima donor ini pergi, mereka akan mengingat kasih Kristus. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita belajar menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya perbuatan kita ini selalu melakukan perbuatan yang indah, yang bagus, yang akan dikenang bukan karena kita, tetapi karena gereja Tuhan harus ada dan harus dibangun. Orang akan tetap mengingat. Mungkin sampai hari ini ada banyak orang yang pernah memberikan tanahnya untuk dibangun gedung-gedung gereja. Ya. Tapi apakah keluarganya juga masih, keturunan keluarganya ini masih juga ikut ambil bagian di dalam pembangunan gereja Tuhan? Mungkin nenek moyang mereka dulu sudah memberikan yang baik. Ya. Ada banyak itu gedung-gedung gereja yang dibangun hasil dari pemberian orang-orang tertentu. Mereka rela membagi hartanya untuk hadirnya gedung gereja. Ada orang juga yang mau dengan sukacita membangun gedung gereja, bukan dengan keluh kesah. Nah, sekarang kita sebagai gereja Tuhan yang hidup, apa yang sudah kita bangun untuk mewujudkan hadirnya kerajaan Allah? Pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan yang memuliakan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang lurus, pekerjaan-pekerjaan yang membawa nama Tuhan dikenang dan dikenal, lakukanlah. Tentunya ada banyak, saudara-saudara. Kita bisa pergi ke rumah-rumah di mana ada kemiskinan di sana, di mana ada tangisan di sana. Lakukanlah pekerjaan baik untuk menyatakan kehidupan Kristus bersama dengan mereka. Kita bisa pergi ke pusat-pusat rehabilitasi orang-orang narkoba. Kita bisa menangis bersama dengan mereka dan menolong mereka untuk sembuh. Kita bisa pergi ke tempat-tempat di mana saudara-saudara kita menderita tumor dan sedang menjalani perawatan, betapa mereka juga menderita dan sakit. Kita bisa hadir di sana untuk menghibur dan membuat mereka tersenyum. Kita tidak tahu mereka akan hidup atau tidak. Tetapi ketika kita menyatakan kehidupan Kristus, paling tidak apa yang kita perbuat akan mereka kenang bahwa Yesus memperhatikan kesedihan mereka. Yesus memperhatikan doa mereka. Yesus memperhatikan air mata mereka. Dan Yesus membawa kehidupan baru untuk saudara-saudara kita ini. Pergilah ke panti-panti jompo. Pergilah ke tempat anak-anak tidak mempunyai rumah. Pergilah kepada orang-orang miskin. Ke rumah-rumah tahanan. Sebab di sana ada banyak orang yang merindukan kehidupan Kristus. Berbuatlah sesuatu yang baik supaya kerajaan Allah semakin dinyatakan. Kiranya firman Tuhan ini akan membuat kita menjadi teladan seperti perempuan yang menuangkan minyak wangi pada kaki Yesus. Kemanapun Injil diberitakan, perempuan ini selalu dikenang. Kemanapun gereja Tuhan ada, maka nama Tuhan selalu dimuliakan karena seluruh anggota gereja Tuhan selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Selamat berbuat baik, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, di tengah pandemi yang belum berhenti,
Kami seringkali memikirkan pekerjaan-pekerjaan untuk diri kami dan keluarga kami. Kami dibingungkan oleh ekonomi yang belum pulih. Kami dibingungkan dengan penyakit juga yang belum pulih, yang belum bisa dihilangkan ini. Ketakutan-ketakutan kami, sehingga kami tidak banyak berbuat baik untuk menghadirkan kerajaan Allah. Ampunilah kami. Biarlah kami sekarang bisa banyak berbuat baik. Dari rumah di tempat di mana kami harus banyak tinggal. Kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, menghadirkan kerajaan Allah ketika kami mau berbagi yang terbaik dari yang kami miliki. Bukalah pintu hati kami, supaya kerajaan Allah semakin dikenal di tengah masyarakat Indonesia. Kiranya Engkau berkarya. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.